Salam TNI Prima. Pemirsa TNI TV hadir kembali bersama saya Sardakwat Nauli yang akan menemani Anda dengan kabar-kabar terpilih seputar TNI yang dirangkum dalam program Jurnal Sepekan. Pusat Kajian Strategi, Penelitian, dan Pengembangan TNI menggelar simposium tentang Doctrine of Drone Warfare dalam etika penggunaan drone guna menjamin keamanan nasional bertempat di Auditorium Pusdienstralit Bank TNI, Jalan Kebon Sirih nomor 42, Jakarta Pusat, Kamis 25 Juli. Simposium yang dibuka oleh Kapusdienstralit Bank Marsda TNI, Jori Eskole ini menghadirkan 5 narasumber, yaitu Waasop Kasau dengan materi Etika Penggunaan Drone yang Aplikatif di Indonesia guna menjamin keamanan nasional, Prof. Atif Latiful Hayat, Guru Besar Hukum Nasional Universitas Padjadjaran tentang drone, Prof. Ida Bagus Rahmat Supancana dari Universitas Atmajaya dengan materi Problematika Hukum dan Etika Pemanfaatan Drone untuk Kepentingan Militer, Bapak Suwandi dari Airnev tentang pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani di Indonesia, dan Bapak Budi Kresna dari Kementerian Perhubungan tentang Unmanned Aircraft System. Kapusdienstralit Bank mengatakan bahwa penyelenggaraan simposium ini dilatar belakangi oleh pentingnya penggunaan drone yang telah menjadi bagian integral dari strategi pertahanan dan keamanan modern di berbagai negara. Lebih lanjut dijelaskan, tujuan dari diselenggarakannya simposium ini adalah untuk mengeksplorasi berbagai aspek doktrin peperangan drone dengan fokus khusus pada etika penggunaan drone dalam konteks keamanan nasional Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual dalam merumuskan etika penggunaan drone yang terbaik di Indonesia dan saran masukan untuk doktrin TNI tentang peran drone di masa depan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara memimpin pelaksanaan Sidang Pantuhir Pusat Penerimaan Taruna Akademi TNI tahun anggaran 2024 bertempat di Gedung Lili Rohli Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis 25 Juli. Panglima TNI menjelaskan bahwa pelaksanaan Sidang Pantuhir ini merupakan proses memilih dan memutuskan calon Taruna Akademi TNI tahun 2024 yang akan mengikuti pendidikan pertama sebagai calon perwira TNI. Kepada para peserta sidang, Panglima TNI menekankan agar mengesampingkan kepentingan pribadi di luar kepentingan organisasi TNI. Panglima TNI juga berharap peserta sidang Pantuhir dapat memberikan perhatian penuh dengan melakukan diskusi yang konstruktif dan pembahasan yang logis berpedoman pada aturan yang telah disepakati bersama dalam penentuan dan pemilihan para calon Taruna Akademi TNI. Tercatat sebanyak 1.199 peserta calon taruna yang mengikuti sidang Pantuhir tersebut. Nantinya hanya 781 peserta yang akan dinyatakan lulus sesuai dengan alokasi kebutuhan dalam organisasi TNI. Adapun rinciannya, TNI Angkatan Darat 431 taruna, TNI Angkatan Laut 200 taruna, dan TNI Angkatan Udara 150 peserta taruna. Bagi peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti pendidikan integratif selama 4 bulan di Akademi Militer Magelang yang akan dibuka pada tanggal 1 Agustus 2024. Orjen TNI, Mayor Jenderal TNI, Dr. M. Ali Ridho SH Mhum membuka Fokus Group Discussion FGD Otjen TNI tahun anggaran 2024 bertempat di Hotel Aston Kartika, Jalan Kiai Tapa Grogol, Jakarta Barat, Kamis 25 Juli. FGD yang mengambil tema penggabungan tuntutan ganti rugi dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan militer menghadirkan narasumber Brigjen TNI Purnawirawan Hidayat Manao SH.MH dan Kolonel CHK Purnawirawan Dr. Agustinus SH.MH. Pelaksanaan FGD ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme para auditor dan penyidik serta penasehat hukum
sekaligus sebagai wahana diskusi dan bertukar pikiran agar para perwira TNI yang bertugas dalam bidang penegakan hukum dapat mengerti serta memahami secara komprehensif tentang cara penggabungan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana di lingkungan peradilan militer. Peserta yang hadir pada kegiatan ini antara lain Jampitmil Kejaksaan Agung RI, Kababinkum TNI, Kadil Miltama dan Puspom TNI, Kadil Milti, Irbabinkum TNI, Kapus Lemasmil. Ketua Umum Dharma Pertiwi, Nyonya Evi Agus Subianto, menghadiri kegiatan Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2024 dengan tema UMKM Bayangkari sebagai penopang ketahanan ekonomi keluarga menuju Indonesia Maju, bertempat di Hall B Jakarta Convention Center, Jakarta pada Jumat 26 Juli. Kegiatan bazar ini diikuti oleh 500 stand yang menampilkan berbagai produk fashion, kain Nusantara, dan kuliner khas daerah. Acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan seperti fashion show, edukasi, talk show, dan hiburan serta penampilan budaya dari pengurus daerah Bayangkari. Turut hadir dalam acara ini diantaranya Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Nyonya Uli Simanjuntak, Ketua Umum Jala Senastri, Nyonya Vera Muhammad Ali, Ketua Umum Pia Ardia Garini, Nyonya Isa M. Tony Harjono, Ketua Harian IKKT, Nyonya Sinta Bambang Ismawan, Ketua Harian Dharma Pertiwi, Nyonya Bertianda Dadi Hartanto. Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas RI Malaysia, Yonkaf 12, Beruang Cakti, berhasil menangkap dan menggagalkan penyeludupan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh 2 orang tersangka dari Malaysia ke wilayah Jagoy Babang, Kabupaten Bangkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat 26 Juli. Penangkapan ini bermula adanya dari informasi masyarakat akan adanya rencana penyeludupan narkoba berjenis sabu yang masuk melalui wilayah Jagoy Babang. Menyikapi informasi tersebut, Satgas Pamtas selanjutnya melakukan pengintaian di jalan-jalan tikus untuk mendeteksi kegiatan ilegal tersebut. Dari hasil tangkapan, Satgas Pamtas menyita 6 paket sabu dan menangkap 2 orang terduga penyeludup. Selanjutnya, kedua tersangka tersebut dibawa ke pos Pamtas untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Staf Teritorial TNI menggelar komunikasi sosial dengan komponen pemerintah dengan tema Sinergi Bersama Komponen Pemerintah Mendukung Pembangunan IKN Nusantara menuju Indonesia Emas di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis 25 Juli. Aster Panglima TNI Maijen TNI Novi Helmi Prasetya dalam sambutannya yang dibacakan oleh Paban 4 Komsoster TNI Kolonel Armet Budi Saroso saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Provinsi Kalimantan Timur diperkuat dengan payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Aster Panglima TNI juga menekankan bahwa pemindahan ibu kota ini tentu saja membawa dampak pro dan kontra di masyarakat. Namun demikian, sebagai negara demokrasi, ketika keputusan sudah diambil dan ditetapkan oleh undang-undang, maka sudah seharusnya seluruh komponen bangsa mendukungnya. Bangsa Indonesia perlu meminimalisasi ekses negatif pemindahan ibu kota negara karena pada dasarnya tidak ada satu keputusan apapun yang memuaskan semua pihak. Sebaliknya, keputusan yang memberikan manfaat besar kepada bangsa harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk negara. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menghadiri pameran dan lelang lukisan dengan tema Bagimu Negeri dalam rangkaian acara Milad ke-49 Majelis Ulama Indonesia MUI bertempat di Flores Room Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat 26 Juli. Panglima TNI menyampaikan dalam kata sambutannya bahwa pameran lukisan dengan tema Bagimu Negeri merupakan salah satu kegiatan positif yang diadakan dalam rangka Milad MUI. Pameran ini menampilkan karya seni dari berbagai daerah di Indonesia yang bernafaskan Islam, mencerminkan semangat kebinekaan dan keharmonisan yang tinggi. Karya seni ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk terus berkarya
dan berinovasi dalam berbagai bidang. Pameran ini adalah sebuah pernyataan tegas bahwa para seniman dan seluruh komponen bangsa memiliki tanggung jawab yang besar untuk berkontribusi bagi kemajuan dan kejayaan negeri tercinta. Panglima TNI juga berharap seniman lukis yang mengikuti pameran saat ini agar tetap terus berkarya dan mewarnai seni lukis Indonesia dengan karya-karya terbaik. Dan di malam harinya, di tempat yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mendampingi Wakil Presiden RI, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, menghadiri tasyukuran Milad Majelis Ulama Indonesia yang ke-49. Pada Milad MUI, mengusung tema MUI berkhidmat untuk kemaslahatan umat dan keharmonisan bangsa. Turut hadir dalam rangkaian acara ini antara lain Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Kiai Haji Anwar Iskandar, para duta besar negara sahabat. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto didampingi Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara melakukan kunjungan kerja dan memberikan pengarahan kepada para komandan satuan jajaran TNI bertempat di Sesko TNI Jalan RAA Martanegara nomor 11 Bandung, Jawa Barat, Jumat 25 Juli. Panglima TNI juga meresmikan Mespati Sesko TNI Nusa Penida dan lapangan tembak Wetar. Setelah selesai acara peresmian, Panglima TNI bersama para kepala staf angkatan melakukan latihan menembak di lapangan tembak Wetar. Pada acara tersebut dihadiri oleh Kasum TNI dan Sesko TNI, Kabais TNI, Wakasat, Wakasal, Wakasau, dan Pusenif, dan Pusterat, Pangkoop Sutnas, para asisten Panglima TNI, dan para pejabat utama TNI lainnya. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menggelar kegiatan bakti sosial pemberian santunan kepada anak yatim piatu serta warakawuri di ruang VIP Yonif 6 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan pada Minggu 28 Juli. Dalam kunjungannya ke markas Korps Marinir Cilandak tersebut, Panglima TNI juga menyempatkan melaksanakan fun riding serta tour facility, melihat sarana dan prasarana fun shooting di lapangan tembak pistol Jusman Puger. Panglima TNI menyampaikan kebanggaannya kepada prajurit Korps Marinir sebagai prajurit patriot yang tangguh dan profesional. Pada kegiatan itu, Panglima TNI didampingi oleh Kasal, Kasau, Wakasat, serta dan Kormar. Hadir juga pejabat utama Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, serta pejabat utama Korps Marinir. Berita selanjutnya terkait dengan kerjasama militer TNI dengan negara sahabat. Sebanyak 15 personel delegasi TNI yang dipimpin oleh Kolonel Armet Edwin Habel melaksanakan Middle Planning Conference Exercise Woomera Caris 2024 dengan pihak Australia Defence Force di Sydney, Australia pada Selasa 23 Juli. Direncanakan latihan bersama Indonesia dan Australia akan dilaksanakan di bulan November tahun ini. Kegiatan ini memiliki makna penting untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik. Latihan militer ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan militer kedua negara dalam menghadapi tantangan ke depan, baik dari segi bantuan kemanusiaan hingga operasi tempur. Pertemuan yang berlangsung dari tanggal 23 sampai 26 Juli ini membahas tentang kegiatan latihan mulai dari matra darat, laut, udara, dan strategi komunikasi, serta integrasi militer TNI dan ADF, yang kemudian hasilnya akan dibawa ke Final Planning Conference di Jakarta. Pemirsa TNI TV, laporan tadi menutup program kita hari ini. Saksikan terus program Jurnal Sepekan pada episode berikutnya. Salam TNI Prima.